Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 SD Al-Firdaus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 4 sampai dengan 6. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, langsung saja berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, jangan lupa alat tulisnya silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Al-Firdaus, siap. Langsung saja kita ke pembelajaran awal. Di sini kita akan belajar tentang mengenal wujud benda. Wujud benda ada 3 macam. Yang pertama ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang kita bahas tentang benda padat. Benda padat memiliki bentuk dan berat tetap. Benda padat tidak bisa mengalir. Benda padat contohnya seperti sendok, meja, dan kursi. Nah, selanjutnya yaitu benda cair. Benda cair memiliki bentuk sesuai dengan wadah, tetapi beratnya tetap. Benda cair dapat mengalir. Contoh dari benda cair seperti madu, air, sirup, dan minyak. Dan yang terakhir benda gas. Benda gas memiliki bentuk mengikuti wadah. Beratnya tergantung tempat dan dapat mengalir. Contoh dari benda gas seperti udara. Nah, selanjutnya pendalaman materi halaman 17. Di sana terdapat percakapan antara Ibu dan Santi. Apabila kalian sudah membuka dan memperhatikan, dalam percakapan tersebut, Santi dan Ibu sedang membicarakan tentang minyak goreng. Nah, dari percakapan tadi ada beberapa soal mengenai minyak goreng atau benda cair. Anak-anak, mari kita bahas bersama soal yang dimaksudkan tadi. Nah, yang pertama yaitu, apa sifat dari benda cair? Masih ingatkah kalian sifat dari benda cair? Iya, pinter. Sifat dari benda cair, bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, selanjutnya, mengapa bentuk minyak goreng berubah-ubah? Ada yang tahu? Iya, pinter. Karena minyak goreng adalah benda cair. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk minyak goreng dalam botol? Ada yang tahu? Iya, pintar sekali. Bentuk minyak goreng dalam botol sesuai dengan wadahnya. Selanjutnya, bagaimana bentuk minyak goreng ketika dituang ke dalam wajan? Ada yang tahu? Iya, bentuk sesuai dengan wadahnya atau bentuk wajan. Dan yang terakhir, sebutkan benda cair yang sifatnya seperti minyak goreng. Ada yang tahu? Sifat benda cair tadi yaitu sesuai dengan wadahnya atau bisa mengalir. Ada yang tahu? Contoh dari benda cair? Iya, pinter. Contoh benda cair yang sifatnya seperti minyak goreng yaitu air minum, sabun cair, kecap, dan sirup. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan ya? Nah,
selanjutnya, kalian perhatikan pendalaman materi halaman 20. Di sana terdapat gambar yaitu Benny sedang memompa ban sepeda. Nah, anak-anak kelas 2, ada yang tahu ban sepeda terbuat dari apa ya kira-kira? Iya, pinter. Ban sepeda terbuat dari karet yang lentur dan elastis. Ketika memompa ban, udara masuk ke dalam ban. Ban dapat mengembang karena udara mengisinya. Udara dalam ban menyesuaikan bentuk ban. Udara dalam ban akan menekan dinding ban ke segala arah. Nah, begitu juga dengan balon yang ditiup. Udara akan memenuhi ruangan dalam balon. Jadi, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Karena udara termasuk benda yang berwujud gas. Nah, bagaimana anak-anak tentang mengenal wujud benda? Mudah kan ya? Nah, selanjutnya kita belajar penjumlahan berulang atau bisa dikenal dengan perkalian. Di pembelajaran sebelumnya sudah diajarkan bagaimana cara melakukan penjumlahan berulang atau perkalian. Nah, di sini Tica hanya mengulanginya sedikit agar kalian tetap memahami bagaimana cara melakukan penjumlahan berulang atau perkalian. Nah, berikut ini salah satu contoh soalnya. Kalian perhatikan. Kakak menyiapkan 3 kotak. Setiap kotak diisi 8 botol susu. Ada berapa banyak botol seluruhnya? Nah, langsung saja coba kita kerjakan. Yang ditanya, berapa banyak botol seluruhnya? Langsung saja kita jawab, 3 kotak dikali 8 botol susu. Berikut ini adalah kalimat matematikanya. 3 dikali 8 sama dengan 24 botol susu. Apabila diubah ke penjumlahan, maka 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 24. Ingat ya, perkalian apabila diubah ke penjumlahan, maka yang dijumlahkan adalah angka yang belakang. Nah, sudah kita temukan. Jadi, banyak botol seluruhnya ada 24 botol susu. Bagaimana? Mudah kan ya anak-anak kelas 2? Nah, anak-anak ke pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, ada banyak macam peraturan, mulai peraturan di sekolah, di jalan raya, di masyarakat, dan peraturan di rumah. Nah, kali ini kita akan membahas atau mempelajari macam-macam aturan yang ada di rumah. Langsung saja kalian perhatikan. Aturan merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang. Nah, contoh aturan yang ada di rumah seperti yang pertama, membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Yang kedua, meminta izin ketika hendak bepergian. Dan yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Itu tadi arti dari aturan serta contoh aturan yang ada di rumah. Selain itu, ada juga akibat apabila tidak mematuhi aturan di rumah. Nah, anak-anak, semua aturan harus dipatuhi atau ditaati dimanapun aturan diterapkan. Tujuannya adalah agar hidup berjalan lancar dan damai. Nah, berikut ini adalah akibat apabila tidak mematuhi aturan, yaitu yang pertama, mendapat hukuman dari orang tua. Yang kedua, hidup menjadi tidak tenang karena melanggar aturan. Dan yang terakhir atau yang ketiga,
hidup menjadi tidak beraturan. Itu tadi apabila kita tidak mematuhi aturan yang ada di rumah. Anak-anak, materi kita hari ini selesai sampai di sini. Setelah video pembelajaran ini selesai, anak-anak tetap di tempat dan langsung mengerjakan tugas dari teacher. Berikut tugasnya, yaitu latihan soal LKS tema 2 yang pertama, pembelajaran 4 halaman 19, poin A dan B. Yang kedua, pembelajaran 5 halaman 22, poin A dan B. Sama ya. Nah, jangan lupa setelah tugas selesai dikerjakan, segera untuk diunggah ke Google Drive-nya masing-masing. Nah, tidak lupa ya anak-anak, teacher selalu mengingatkan kalian semua untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker apabila keluar rumah, jaga jarak 1 meter, dan jauhi kerumunan. Sebelum teacher akhiri, mari anak-anak semua kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari teacher akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.